Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Pendeta Gilbert Lumoindong singgung sholat dan zakat, kena tampar balik soal perpuluhan. Pernyataan kontroversial pendeta besar di Indonesia yaitu pendeta Gilbert Lumoindong kembali menjadi sorotan setelah pendeta itu membahas ritual ibadah umat Islam seperti sholat 5 waktu dan zakat 2,5% dan dibahas di dalam gereja, dan hal itu mendapatkan tepuk tangan dari para jemaatnya. Dengan nada yang terkesan merendahkan, pendeta ini membandingkan ibadah tersebut dengan ajaran Kristen yang hanya beribadah seminggu sekali dan memberikan perpuluhan 10%. Namun pernyataannya justru menjadi tamparan balik bagi kekristenan karena praktek perpuluhan dinilai hanya memperkaya para pendeta, sementara banyak jemaat gereja hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Sebuah momen yang memicu diskusi panas antar umat beragama. Tentu enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Pernyataan pendeta Gilbert Lumoindong, ia membandingkan sholat 5 kali dalam sehari yang dikerjakan umat Islam dengan ibadah minggu di gereja yang hanya sekali seminggu. Ia membandingkan zakat 2,5% dengan perpuluhan 10% di gereja, dan ia menyinggung ritual wudhu, yaitu bersuci, membasuh tangan dan kaki sebagai bahan sindiran terhadap zakat 2,5%. Masalahnya ini tidak apple to apple karena konteks dan tujuan ibadah berbeda. Zakat di dalam agama Islam bukan sekedar donasi rutin seperti perpuluhan, tetapi salah satu rukun Islam dengan ketentuan ketat, sedangkan perpuluhan sering tidak transparan penggunaannya. Fakta tentang perpuluhan, di banyak gereja perpuluhan jadi sumber utama pemasukan gereja dan pendeta. Laporan keuangan gereja di berbagai negara menunjukkan sebagian besar dana digunakan untuk gaji staf gereja, pemeliharaan gedung, dan gaya hidup pendeta, bukan langsung ke jemaat miskin. Banyak kasus di mana jemaat setia membayar perpuluhan meski dalam kondisi ekonomi sulit, sementara pendeta hidup mewah. Contoh, di Afrika dan Amerika Selatan, riset Pew Research dan studi lokal menemukan bahwa lebih dari 60% jemaat gereja yang rutin membayar perpuluhan hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta bahwa Yesus juga berwudu, ini yang sering tidak dibicarakan oleh pendeta seperti Gilbert. Dalam Bible ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus juga membasuh tangan dan kaki sebelum ibadah. Tradisi Yahudi yang mirip dengan wudu di dalam agama Islam. Tertulis di dalam Keluaran 30 nomor 17-21, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk membasuh tangan dan kaki sebelum masuk kemah pertemuan atau rumah ibadah. Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari situ. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka harus membasuh dengan air supaya mereka jangan mati. Kesimpulan, ritual bersuci sebelum ibadah bukan hanya tradisi Islam, tapi juga tradisi Nabi Isa atau Yesus sesuai apa yang tertulis di dalam Bible.
Nemu video ceramah satu pendeta, nama besarnya itu Pendeta Gilbert Lemoindong. Nah mungkin kamu juga udah familiar ya, videonya tuh banyak banget, tapi kok isinya itu nyindir ibadah agama Islam. Dia tuh bilang gini, gue itu 10%, lu cuma 2,5%. Makanya ibadah Kristen santai, berdiri doang, tepuk tangan. Sedangkan kalau kalian sholat 5 kali sehari, suci semuanya setengah mati, lalu dia pura-pura niru gerakan ruku atau sujud sambil ketawa, seolah bikin capek dan kagum. Jabatnya pun ketawa ya, tapi umat muslim langsung gerak kayak geledek. Ini bukan perbandingan sehat, ini hinaan. Nah, gara-gara video itu, MUI dan banyak tokoh langsung turun tangan. Pendeta Gilbert akhirnya minta maaf dan datang langsung ke Yusuf Kala. Katanya sih videonya itu dipotong-potong, dan maksudnya bukan nahan. Dia menambahkan bahwa zakat 2,5% itu cuma sebagian, belum infak, sedekah, dan wakaf. Tapi pertanyaan gue, kapan olokan jadi bentuk ceramah iman? Nah, kalau ibadah Islam terpampang berat, apa itu cacat keimanan? Setiap gerakan sholat itu punya makna spiritual dan manfaat medis. Duduk di tasyahud bahkan bisa bantu kelancaran pencernaan dan fungsi otot. Ini penelitian ilmiah, bukan tipuan spiritual. Ustadz Adi Hidayat malah bilang kayak gini, ini jadi pengenalan ritual Islam buat banyak orang. Ibadah itu bukan bahan ejekan, tapi lu jadikan sketsa lucu di depan jemaat. Nah, kalau lu penceramah Kristen yang jujur, penghormatan itu penting, bukan hina ritual ibadah orang lain. Karena intoleransi kecil bisa jadi pemisah besar antara umat. Jangan anggap santai ibadah agama lain sebagai bahan lelucon. Itu bukan toleransi, itu sensitif. Salam toleransi. Sebuah kenyataan pahit terungkap, perpuluhan yang disetor oleh jemaat gereja, bahkan yang hidup di bawah garis kemiskinan, justru dimanfaatkan oleh sebagian pendeta untuk memperkaya diri dan menunjang gaya hidup mewah. Ketika jemaat meminta agar donasi tersebut diaudit demi transparansi, alasan klasik pun dilontarkan, gereja ini bukan perusahaan. Fakta ini menjadi bukti bahwa sebagian pendeta menjadikan perpuluhan bukan sebagai sarana pelayanan, tetapi sebagai jalan untuk memperkaya diri. Pendeta ini punya jet pribadi seharga hampir 1 triliun rupiah dan bilang naik pesawat biasa itu seperti duduk di tabung berisi energi negatif. Siapa dia dan kenapa dia masih bebas? And don't you ever say I did. Namanya Kenneth Copeland, pendeta asal Texas, Amerika Serikat. Punya gereja besar, jutaan jemaat, dan kekayaan lebih dari 4,9 triliun rupiah. Dia beli jet pribadi Gulfstream, punya rumah mewah, dan hidup seperti selebriti. Saat ditanya kenapa nggak naik pesawat komersial, dia jawab, karena itu seperti tube full of demons, alias tabung penuh gangguan negatif. Waktu pandemi, dia sempat tampil di TV, meniup mikrofon dan berkata, "Aku meniup angin Tuhan." Katanya itu untuk mengusir penyakit dari dunia ini. Copeland juga pelopor ajaran kemakmuran, yaitu keyakinan bahwa kalau kamu donasi dan percaya Tuhan akan bikin kamu kaya. Tapi faktanya, yang makin kaya justru dia sendiri. Saat diminta buka laporan keuangan gerejanya, dia menolak. Katanya, ini rumah ibadah, bukan perusahaan. Tapi kenapa rumah ibadah bisa punya jet pribadi dan properti miliaran? Inilah cerita tentang kekuasaan, pencitraan, dan uang. Di balik mimbar, ada dunia yang tidak kamu duga. Jemaat makin miskin, pendeta makin glowing. Luar biasa. Jemaat yang hidup pas-pasan rela menyisihkan 10% dari penghasilan mereka demi perpuluhan. Hasilnya, wah, pendeta ini bisa ganti mobil tiap tahun, bisa mempunyai jet pribadi, liburan ke luar negeri, dan pakai jas branded. Dan ketika jemaat minta diaudit karena merasa ada yang janggal, jawabannya elegan sekali. Ini gereja, ini bukan perusahaan. Ya betul, ini memang bukan perusahaan, tetapi profitnya kok mirip-mirip perusahaan besar. Bayangin, pendeta ini kekayaannya 2,5 triliun, tapi banyak jemaatnya hidup pas-pasan. I can never be poor. Namanya Bishop David Oyedepo, pendeta asal Nigeria, punya jet pribadi, punya gereja terbesar di dunia, dan katanya punya kekayaan 150 juta US dollar. Tapi tunggu dulu, negara asalnya Nigeria, salah satu negara termiskin di Afrika yang banyak umatnya datang naik angkot, bahkan jalan kaki puluhan kilometer ke gereja. Sementara pemimpinnya pakai jas mewah, naik jet, nginep di hotel bintang 5. Pertanyaannya, kalau uangnya dari persembahan umat, siapa yang sebenarnya diberkati? Gak semua pemimpin rohani hidup sederhana. Kadang yang katanya hamba Tuhan justru hidup kayak raja. Menurut lo, wajar gak pemimpin agama punya kekayaan triliunan? Pendeta Gilbert sudah minta maaf, tetapi pelak. Katanya sudah minta maaf atas hinaannya,
tetapi justru tanpa sadar menampar balik wajah kekristenan sendiri. Mengapa? Karena di balik kata maaf itu, fakta tetap berdiri tegak. Gaya hidup mewah para pendeta, mobil berderet, rumah megah, liburan kelas atas, semuanya dibiayai dari perpuluhan jemaat, termasuk jemaat yang makan saja harus ngutang. Jadi siapa sebenarnya yang pantas dihakimi? Jemaat miskin yang setia memberi atau pendeta kaya yang lihai mengelola berkat?